Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our video. Saya Aufarul Fikri Dan saya Desyana Advensia. Dan saya Fazanur Fidausi. Di sini kami akan membagikan video mengenai profil negara Qatar. Jangan lupa nonton sampai habis ya. Negara Qatar memiliki nama asli Daulatul Qatar dan ibu kota Doha. Qatar adalah negara keamiran di Timur Tengah yang terletak di semenanjung kecil di Jazirah Arab di Asia Barat. Satunya batas daratnya adalah Arab Saudi di sebelah selatan Qatar dan sisi lainnya berbatasan dengan Teluk Persia. Teluk ini juga yang memisahkan Qatar dari negara Pulau Bahrain. Dataran Qatar hanya sebesar 160 km. Dataran Qatar terdiri dari gurun pasir. Tempat tertinggi di Qatar adalah di Jabal Dukhan. Area ini mengandung jumlah gas alam yang sangat besar. Dalam berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa Arab dan sebagian kecil ada juga yang menggunakan bahasa Inggris. Terkait segi kepercayaannya, negara ini didominasi oleh penganut agama Islam. Qatar adalah negara yang bersistem pemerintahan monarki konstitusional dan monarki absolut yang dipimpin oleh keluarga Al Thani. Dinasti Al Thani telah memimpin Qatar sejak 1825 hingga tahun 2003. Qatar mengadopsi konstitusi yang memilih langsung 30 dari 45 anggota Dewan Legislatif. Musim panas berlangsung selama 5 bulan, dari 11 Maret sampai dengan 23 September, dengan ketinggian suhu harian rata-rata di atas 37 derajat Celcius. Terpanas dalam setahun di Qatar adalah Juli, dengan rata-rata suhu terendah 31 derajat Celcius dan tertinggi 41 derajat Celcius. Musim dingin berlangsung selama 4 bulan, dari 4 Desember sampai 7 Maret, dengan suhu tertinggi harian rata-rata di bawah 25 derajat Celcius. Bulan terdingin dalam setahun di Qatar adalah Januari, dengan rata-rata terendah 14 derajat Celcius dan tertinggi 22 derajat Celcius. Awalnya, ekonomi Qatar difokuskan pada perikanan dan mutiara. Namun, industri mutiara jatuh setelah munculnya mutiara yang dibudidayakan dari Jepang pada tahun 1920-an sampai 1930-an. Transformasi ekonomi terjadi pada tahun 1940, yaitu ketika ditemukan minyak bumi di lapangan Dufur. Sekarang, pemasukan utama Qatar adalah dari ekspor minyak dan gas bumi. Simpanan minyak negara ini diperkirakan sebesar 15 miliar barel atau 2,4 km kubik. Dengan tidak adanya pajak penghasilan, Qatar bersama Bahrain adalah salah satu negara dengan tingkat pajak terendah di dunia. Begitu juga tingkat pengangguran di negara Qatar sangatlah rendah, seperti tingkat pengangguran pada bulan Juni 2013 sekitar 0,1%. Untuk beberapa tahun ke depan, Qatar diperkirakan akan tetap fokus pada minyak dan gas bumi. Namun, sudah mulai mengembangkan sektor swasta pada tahun 2004. Qatar Science dan Technology Park dibuka untuk menarik dan melayani berbagai usaha berbasis teknologi, baik dari dalam maupun luar Qatar. Negara ini hampir tidak menerapkan pajak. Namun, otoritas negara berencana untuk menerapkannya pada makanan siap saji dan barang mewah. Pajak ini akan diimplementasikan pada barang yang membahayakan tubuh seperti makanan siap saji, rokok, dan minuman ringan. Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 2022, yaitu sebuah acara olahraga global. Ini kali pertamanya FIFA diadakan di Timur Tengah dan pertama kalinya juga FIFA diadakan pada bulan November sampai Desember, bukan seperti biasanya di bulan Juni sampai Juli untuk menghindari suhu panas yang ada di Qatar. Piala Dunia FIFA pada tahun 2022 di Qatar diharapkan menjadi platform bagi negara ini untuk memperlihatkan budaya, warisan, dan kemajuan mereka kepada dunia.
Acara ini juga diharapkan akan meningkatkan industri pariwisata dan ekonomi Qatar secara keseluruhan, serta memberikan warisan positif bagi masyarakat Qatar dan dunia sepak bola secara luas. Setelah dominasi Inggris dan Kesultanan Utsmaniyah di Qatar, Qatar akhirnya menjadi negara merdeka pada 3 September 1971. Dahulu, Inggris menguasai Qatar sebagai tempat transito kapal dagang sebelum menuju India. Qatar kemudian memperoleh status sebagai independen dari Inggris. Kemudian, status tersebut diberhentikan pada tahun 1916. Setelah Perang Dunia Kedua, Qatar berusaha memperoleh kemerdekaannya, terutama setelah India mencapai kemerdekaannya pada tahun 1950-an. Qatar makin gencar setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada Kuwait pada tahun 1961. Pemerintahan Inggris menyatakan akan menghentikan penguasaan politik, tetapi tetap meneruskan penguasaan ekonomi di Qatar. Hal ini tidak dibiarkan oleh Qatar dengan membentuk Federasi Arab Teluk bersama dengan Bahrain. Ada banyak tempat pariwisata di Qatar yang sangat populer loh, diantaranya Dahal Al-Misfir. Dahal Al-Misfir menjadi destinasi wisata Qatar yang cocok bagi para pecinta alam. Ini merupakan gua terdalam dan terbesar di negara tersebut. Doha Quest. Doha Quest adalah tempat berisi aneka permainan seru dalam ruangan, memiliki luas area sekitar 32.000 meter persegi, dan Doha Quest cocok dikunjungi turis segala usia. Museum of Islamic Art. Qatar sajikan wisata museum yang tak kalah menarik loh. Kunjungi saja Museum of Islamic Art saat tengah berwisata di Qatar. Museum kesenian dan budaya ini berdiri di pulau yang berada di tepi Laut Doha.